Shalom, damai di hati, saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan. Senang kita boleh berjumpa lagi di hari ini, hari Selasa 10 Januari 2023 lewat program Renungan Harian Keluarga. Mari kita memulaikan Renungan Harian Keluarga ini dengan berdoa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami terus bersyukur dan berterima kasih atas kehidupan yang Kau anugerahkan bagi kami. Bahkan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Hari ini adalah anugerah dan berkat Tuhan. Kami hendak mengisi hari ini dengan menyembah memuliakan Tuhan. Bagaimana hati dan kehidupan kami dituntun dengan kebenaran firman-Mu. Oleh karena itu Bapa, saat ini terangi hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami boleh diberi kemampuan membaca, mendengar dan merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya. Ampuni kami dari salah dan dosa kami Tuhan, bersabdalah kami siap mendengar. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca bagian firman Tuhan dalam Perjanjian Baru, 2 Tesalonika 3, ayatnya yang ke-6. 2 Tesalonika 3, ayatnya yang ke-6, firman-Nya seperti ini. Tetapi kami berpesan kepadamu, saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Saudara, itulah firman Tuhan yang kita baca di saat ini. Mari kita merenungkan bagian firman Tuhan ini yang diberikan judul atau tema perenungan, jauhilah yang malas bekerja. Saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, bekerja adalah sesuatu usaha yang dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Sejak awal manusia diciptakan, Ia telah memerintahkan untuk bekerja. Sebab bekerja merupakan salah satu bentuk ketaatan manusia kepada Tuhan. Mengapa manusia harus bekerja? Karena Allah bekerja, maka manusia pun bekerja. Dengan bekerja manusia dapat memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tetapi bagaimanakah bila ada orang yang malas bekerja atau tidak bekerja sama sekali? Nah, bila ada, itu tandanya ia tidak taat kepada perintah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sikap Rasul Paulus dalam bacaan kita saat ini terhadap orang-orang yang malas bekerja dan tidak tertib hidupnya sangat jelas dan sangat tegas. Firman-Nya, seperti yang kita baca tadi, Paulus bilang dia harus dijauhi atau jangan bergaul dengannya. Menjauhi dan tidak bergaul dalam arti bukan menjadikan mereka musuh, tetapi sebagai saudara seiman yang perlu dinasihati dan dibimbing. Saudara, ketegasan Paulus ini bukan dalam rangka mendiskreditkan atau menjelekkan atau memperlemah kewibawaan seseorang, tetapi dalam rangka mendidik jemaat supaya mereka benar-benar menyadari tanggung jawab iman dalam persekutuan. Nah, saudaraku kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai keluarga Kristen, sebagai orang yang percaya kepadanya, kita dipanggil untuk terus menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dalam bentuk apapun, dalam bentuk apa saja. Termasuk ketaatan kita dalam hal bekerja dan melakukan kehendak-Nya. Di samping sebagai bentuk ketaatan kepada Tuhan, maka bekerja juga dalam rangka memenuhi segala kebutuhan hidup.
Jika dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam jemaat, kita mendapati ada orang yang malas bekerja, maka tugas kita menasihati, mengajak, bahkan membimbing mereka untuk rajin bekerja. Saudara, dewasa ini bukan saatnya kita duduk, diam, dan berpangku tangan, menghabiskan waktu secara sia-sia atau secara percuma. Inilah saatnya bagi kita untuk saling berlomba dalam rangka meraih kesuksesan. Bekerjalah dengan tekun dan giat dan bertanggung jawab sambil terus mengandalkan Tuhan. Maka Tuhan dengan berkat-berkat-Nya akan memberikan itu bagi kita dan kita akan menikmati berkat-berkat-Nya di dalam kehidupan ini. Karena itu, jangan lupa untuk selalu rajin bekerja, tapi juga rajin berdoa dan membaca firman. Tuhan memberkati. Amin. Saudara kekasih dalam Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih oleh karena Engkau baik, memberi kehidupan bagi kami, tetapi juga Engkau memberi tugas dan tanggung jawab bagi kami di dalam kehidupan ini untuk dalam rangka ketaatan dan kesetiaan kepada Engkau, kami harus senantiasa bekerja. Sebab Engkau Allah yang turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Maka kami pun umat-Mu mau berkomitmen untuk terus bekerja, untuk terus menghasilkan di dalam kehidupan ini. Sekalipun mungkin kami sering diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan pergumulan, tetapi dengan kasih Tuhan ada jalan keluar dari setiap persoalan yang membuat kami seringkali tidak mau bekerja atau malas bekerja. Tetapi kasih Tuhan akan terus merangkul kami. Sebab itu berkatilah kami Tuhan dalam kehidupan ini dengan hikmat-Mu, agar menjalani kehidupan kami tahu mana yang berkenan kepada Engkau dalam hal bekerja di dalam kehidupan ini untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Berkati tugas tanggung jawab kami hari ini. Ada di antara kami mempersiapkan diri atau sementara bekerja, tangan kasih Tuhan menopang, menuntun, dan menyertai, supaya kami terus bekerja dengan baik. Kami yang sedang mencari pekerjaan, kami percaya Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menyertai, sehingga jika Tuhan berkenan, kami pun boleh memiliki pekerjaan. Berkati, ya Tuhan, umat jemaat-Mu Maranatha Paselatan, dimanapun berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Berkati mereka Tuhan. Beri semangat jalani hidup di tahun baru ini. Beri kekuatan dan kesehatan. Jauhkan dari bencana. Jauhkan dari sakit. Kami bersyukur bahwa pandemi telah berlalu. Tapi kami terus diberi kewaspadaan untuk tetap menjaga diri, menjaga kehidupan yang sehat, karena itu juga bagian dari iman kepada Kristus, kepada Tuhan. Perangkat pelayanan yang ada diberkati, diaken, penatua, para pendeta, komisi-komisi kerja, penasehat, pastor, pegawai, tim multimedia, semua kami yang memberi diri dalam pekerjaan pelayanan, terus ada dalam tuntunan, penyertaan, dan pemberkatan Tuhan. Bapa di sorga, pemerintah terus diberkati. Biarlah mereka bekerja untuk kesejahteraan masyarakat, terlebih khusus di kota Tomohon ini. Tuhan berkati senantiasa. Bapa di dalam sorga, seluruh pekerjaan kehidupan kami, kehidupan yang Engkau anugerahkan ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa.
Amin. Saudaraku yang dikasihi diberkati oleh Tuhan, demikianlah program renungan harian keluarga di saat ini. Semoga ini memberkati dan memberi inspirasi kepada saudara dalam hal ketika saudara melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaan di hari ini. Jangan lupa untuk selalu rajin berdoa, rajin baca firman, dan rajin bekerja. Tuhan memberkati saudara. Shalom.